Di suatu masa, sistem penjara di Amerika melakukan sebuah perubahan. Contohnya adalah perusahaan swasta yang mengambil alih semua fasilitas dan berharap mendapatkan keuntungan. Perusahaan itu bernama Wayland Corporation, pemilik baru dari penjara Terminal Island. Memangnya bisnis apa sih yang mereka buat? Bisnis itu adalah pertandingan hidup dan mati untuk para tahanan. Mereka yang menang akan mendapatkan kebebasan, sedangkan yang kalah akan mati sia-sia. Dan semua itu diliput secara langsung ke media digital. Scene kemudian berfokus kepada Luke, pria botak yang bekerja untuk bos mafia bernama Marcus Kane. Hari itu Marcus memberinya sebuah pekerjaan, yaitu merampok sebuah bank. Dan untuk mendukung aksinya itu, Marcus memfasilitasi Luke sebuah mobil mewah berwarna mencolok agar dia tidak terlalu dicurigai oleh orang-orang. Pada perampokan kali ini, Luke dibantu oleh Vinny, keponakan Marcus, dan dua kaki tangannya. Awalnya perampokan itu berjalan lancar, tapi ketika dua polisi datang dan Vinny tidak mau mendengarkan perintah Luke untuk keluar, kekacauan pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini, Luke tidak ada niat untuk membunuh siapapun, karena rencana mereka hanya untuk merampok saja. Tapi saat salah satu timnya tewas tertembak, Luke pun terpaksa membunuh salah satu penjaga lalu beranjak kabur dari sana. Selain harus menahan amarah karena anak buahnya tidak mau mendengarkan perintah, Luke juga harus menunjukkan skill mengemudinya agar terhindar dari kejaran polisi. Seperti di awal tadi, Luke tidak berniat membunuh siapapun, Cok. Tapi karena anak buahnya ini terlalu takut, mereka malah melemparkan granat hingga membuat Luke semakin murka. Tidak mau mengambil resiko lagi, apalagi dia membawa keponakan bos Marcus, Luke memaksa mereka keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Sedangkan Luke akan mengatasi ini sendirian. Kalau diukur dari jam terbangnya, Luke bisa lolos dari pengejaran polisi. Tapi karena jalan yang ia tempuh ternyata buntu, Luke pun akhirnya tertangkap dan berita mengenai dirinya sudah tersebar kemana-mana. 6 bulan kemudian, Luke dan tahanan lain dipindahkan ke penjara Terminal Island menggunakan bus. Dan hal itu langsung diketahui oleh anak buah Marcus. Tapi saat anak buahnya memberitahukan keberadaan Luke sekarang, Marcus justru menyuruh mereka untuk menghabisi Luke. Karena walaupun Luke tidak menyeret namanya dalam masalah ini, Marcus tetap merasa khawatir dan takut ia akan dikhianati. Sehari tinggal di penjara mengerikan itu, akhirnya Luke tahu kalau tempat tersebut adalah tuan rumah Deathmatch, sebuah kompetisi hidup dan mati di mana pertarungannya disiarkan langsung di televisi berbayar. Salah satu tahanan bernama Liz menjelaskan petarung deathmatch paling berbahaya adalah Big Bill dengan 19 kali membunuh, lalu disusul oleh 14K dengan 14 kali membunuh. Liz juga memberitahu kalau pencetus pertandingan ini adalah September Jones, seorang mantan Miss Universe yang mahkotanya dilepaskan karena dia diduga memiliki hubungan khusus dengan kelima jurinya. Hari ini deathmatch pun kembali diadakan dengan petarung mereka yaitu Xander Grady dan 14K. Di antara mereka harus ada yang menang nih, atau kalau tidak ancamannya adalah hukuman mati. Pada pertarungan ini Grady berhasil unggul, tidak hanya karena kemampuannya saja, tapi karena John sengaja membuat 14K gagal mendapatkan senjatanya, Cok. Jadi kalau peserta menginjak plat yang bertanda itu, maka mereka akan diberi akses menggunakan senjata. Alhasil dari kesempatan itu Grady pun berhasil melukai punggung 14K. Cuman keunggulannya tidak bertahan lama nih, karena dengan cepat 14K memojokkan Grady dan membuatnya tidak berdaya. Dalam aturan deathmatch, yang terpojok harus menyerah, dan kalau tidak, maka yang menang harus membunuhnya. Cuman saat Grady memilih untuk menyerah dan 14K berhasil menang, penonton pun langsung kecewa dan hal itu membuat rating turun drastis. Tepat setelah pertandingan itu berakhir, Jones bertemu dengan Mr. Wayland yang marah karena rating kali ini turun lebih besar dari sebelumnya. Di sini Mr. Wayland pun menyuruh Jones untuk mengubah strategi, atau kalau tidak dia akan mencari orang lain yang lebih pantas untuk posisinya itu. Now you make my motherfucking money, you understand me? Pada keesokan harinya saat Luke sedang makan siang, dua pria yaitu Goldberg dan Rocco datang menghampirinya untuk berkenalan. Tapi baru saja mereka mengobrol, Luke dipanggil oleh Warden si kepala sipir. Ternyata Warden hanya ingin memperingatkan Luke untuk berhati-hati. Karena dari info yang dia dapat, Marcus tidak mungkin bisa setia kepada Luke seperti Luke setia kepada Marcus.
Setelah pertemuan singkat itu, Luke diantar ke sebuah bengkel di mana ada Goldberg dan Rocco yang setiap harinya bekerja di sana untuk membuat mobil tempur dari barang rongsok. Lalu karena tertarik dengan mobil, Luke pun izin untuk mencoba mobil rakitan mereka. Dan tanpa dia tahu, aksi ngedrift yang dilakukannya pun tidak sengaja dilihat langsung oleh Jones. Tidak hanya melihat Luke mahir dalam menggunakan mobil, Jones juga melihat Luke mampu melumpuhkan Big Bill yang hampir saja menyerangnya. Dan karena menurut Jones Luke cocok untuk menjadi peserta deathmatch selanjutnya, dia langsung menemui pria itu dan memberikannya segala bujuk rayu. Walaupun akhirnya Jones mendapatkan penolakan karena Luke tidak tertarik dengan pertandingan tersebut. Tidak terima tawarannya ditolak, Jones sengaja memasangkan Big Bill dengan Liz yang cupu. Dan tidak ingin Liz mati di arena, Luke pun meminta Jones untuk menggantikan Liz dengan dirinya saja. Tapi karena ditolak oleh Jones, Luke pun nekat melompati pagar dan maju untuk menghajar pria berbadan besar itu. Pertarungan tidak terduga ini berlangsung sangat panas, Cok. Lalu, melihat Big Bill berhasil mendapatkan senjata, Jones yang sangat tertarik pun sengaja memberikan kesempatan untuk Luke agar mendapatkan senjata yang sama. Namun, belum sempat pertandingan itu selesai, karena di waktu yang sama keadaan di luar arena menjadi kacau, Warden menyuruh Jones untuk segera menghentikan siarannya walaupun rating meningkat dengan pesat. Setelah pertandingan itu dihentikan secara paksa, Luke langsung mendapatkan perawatan karena kakinya terluka. Lalu setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada tahanan wanita bernama Katrina yang sempat membantunya saat bertarung dengan Big Bill. Hey, thanks, son. Sementara itu di sisi yang lain, Marcus marah kepada anak buahnya saat mengetahui kalau Luke masih hidup. Dia lalu membunuh anak buahnya saat itu juga dan mengajak yang lain untuk melakukan pertemuan. Ternyata Marcus ini ingin melakukan lomba, Cuk. Bagi siapa yang berhasil membunuh Luke, maka dirinya akan memberikan imbalan $1 juta. Tapi penawaran ini hanya berlaku selama 48 jam, karena dia harus segera melenyapkan Luke sebelum Luke membocorkan informasi kejahatannya. Understand? Karena kemarin siarannya dihentikan dan rating terancam turun kembali, George membuat sebuah perubahan, di mana dirinya akan mengubah deathmatch menjadi death race, sebuah balapan yang mengerikan, di mana peserta akan menyusuri jalanan yang sangat sempit sambil bertarung dengan yang lain menggunakan mobil tempur mereka masing-masing. Cuman sebagai pencegahan, Jones akan tetap membuat batasan nih, di mana mereka bisa menggunakan senjata masing-masing kalau berhasil menekan tombol besi bertanda. Tertarik dengan ide cemerlang milik Jones, Mr. Whelan setuju bila pertandingan itu segera diadakan. Dan untuk membuatnya semakin menarik, Mr. Whelan memberikan hadiah selain uang, yaitu sebuah kebebasan. Di mana jika peserta lomba berhasil menang 5 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan kebebasannya terlepas kejahatan apa yang dulu pernah dia lakukan. Death race. Esok harinya, Jones langsung mengumpulkan 18 peserta untuk pertandingan ini, di mana Luke adalah salah satunya. Tapi karena ada 9 mobil yang tersedia, mereka pun harus berebut untuk mendapatkan mobil tersebut. Pada tahap pertama ini, Luke berhasil mendapatkan mobilnya, di mana ternyata Katrina yang akan menjadi navigatornya, lalu Rocco, Goldberg, dan Liz yang akan menjadi kru pitnya. Saat balapan berlangsung, Big Bill mulai menyerang Luke. Dan diketahui bahwa selain ingin menang dalam pertandingan ini, dia juga ingin mendapatkan hadiah $1 juta yang ditawarkan oleh Marcus jika berhasil membunuh Luke. Dan karena Big Bill tidak henti-hentinya menyerang, Katrina menyuruh Luke untuk menekan tombol bertanda. Tapi anehnya, saat tombol itu berhasil dilewati oleh Luke, tidak ada senjata yang bisa digunakan, yang akhirnya memaksa Katrina untuk naik ke atap mobil dan menembaki Big Bill secara langsung. Ternyata cara itu berhasil menghentikan Big Bill, Cok. Dan karena Luke berhasil melakukan 3 putaran dengan mulus, dia pun keluar sebagai pemenangnya. Bukan hanya diberi ucapan selamat oleh teman-teman, Luke juga mendapatkan ucapan serta hadiah kecil dari Mr. Whelan, di mana dia akan dimanjakan dan dipersilahkan untuk bersenang-senang dengan Katrina. Setelah bersenang-senang dengan Luke, Katrina dibawa ke suatu tempat dan ternyata dia dipertemukan dengan Marcus Kane. Dengan iming-iming sebuah kebebasan, Marcus menyuruh Katrina untuk membunuh Luke dalam waktu 48 jam. Dan kalau Katrina menolak, maka nyawanya sendirilah yang akan melayang. Sementara itu di sisi yang lain, anak buah Jones menyiksa salah satu tahanan yang menyebarkan info mengenai hadiah $1 juta untuk kepala Luke.
Dan karena Jones tidak ingin Luke keluar dari death race, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh tahanan tersebut tanpa tahu kalau Goldberg tidak sengaja menguping dari belakang. Pada keesokan harinya, sebelum death race kedua dimulai, terlihat Warden sedang mengemasi barang-barangnya. Ternyata Jones sudah membuatnya dipindahkan ke penjara lain karena Jones tidak mau Warden mencampuri bisnisnya lagi. Sampai di lintasan balap, Goldberg memberitahukan info yang dia dapat kepada Luke. Tapi karena Luke tidak mau percaya begitu saja, apalagi Marcus sudah seperti saudaranya sendiri, Luke pun langsung masuk ke mobil dan bersiap untuk balapan keduanya. Ketika balapan berlangsung, lagi-lagi Big Bill yang paling terobsesi untuk membunuhnya. Bahkan dia membunuh peserta lain dulu untuk mengurangi lawan. Di sisi yang lain nampak pertengkaran antara Grady dan juga 14K. Di sini mobil 14K terlempar jauh dan membuat pria itu terpojok. Tapi saat 14K akan dibunuh oleh Grady, tiba-tiba Luke memilih untuk menyelamatkannya. Alasan Luke menyelamatkan 14K adalah karena pria itu adalah salah satu anggota triad, satu-satunya anggota yang Marcus hindari untuk berurusan. Nah, karena Luke sudah menyelamatkannya, maka 14K sudah berhutang nyawa kepada Luke. Karena kebetulan Luke membahas tentang Marcus, Katrina akhirnya memberitahukan tawaran serta ancaman yang Marcus berikan kepadanya. Oleh karena itu, Luke harus berhati-hati karena sudah banyak orang yang menginginkan Luke untuk mati. Balapan sebentar lagi berakhir dan Big Bill kembali menyerangnya. Luke pikir balapan ini akan ia selesaikan dengan mulus. Tapi saat Luke akan menggunakan senjatanya lagi, tiba-tiba saja senjatanya mengalami malfungsi. Tidak mau Katrina celaka, Luke menyuruh Katrina untuk keluar dari mobil dan berusaha menghindari rudal kiriman dari Big Bill walaupun akhirnya dia gagal karena mobilnya kurang cepat. Berhasil mengalahkan Luke, Big Bill pun bersorak kegirangan nih. Tapi sialnya, dia malah tidak sengaja menembakkan rudal ke krupitnya sendiri dan membuat navigatornya marah hingga membunuh Big Bill saat itu juga. Dari serangan itu, teman-temannya gagal menyelamatkan Luke dan Marcus menganggap bahwa Luke sudah tewas. Lalu, karena kata Katrina ada yang sengaja merusak senjata di mobil Luke, Goldberg langsung memarahi Rocco karena dialah yang bertanggung jawab pada bagian itu. Sedangkan Katrina sendiri menghampiri 14K untuk menagih balas budinya, di mana nyawa harus diganti dengan nyawa, dan 14K langsung paham apa yang harus dilakukan selanjutnya. I know what to do. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa Luke masih hidup walaupun dia sudah mendapatkan luka yang sangat serius. Dan karena di luar sana masih banyak yang menginginkan Luke untuk mati, Jones pun sengaja memalsukan kematian Luke dan mengganti identitasnya menjadi Frankenstein, seorang pembalap death race bertopeng. Sebelum balapan terakhir dimulai, semua orang terpukau saat sosok Frankenstein keluar dari mobil dan menghampiri krupitnya. Mereka memang belum tahu nih siapa sebenarnya Frank, tapi karena pernah bersama, tentunya Goldberg dan Katrina pun merasa curiga. What? You expecting another pretty boy? Di waktu yang sama, Marcus disergap oleh anggota triad kiriman dari 14K. Ternyata dia ingat tentang hutangnya kepada Luke, dan diwakilkan oleh temannya, dia pun berhasil membunuh Marcus sebagai bentuk balas dendam. Pembunuhan tidak berhenti di situ saja. Setelah Marcus tewas, gantian Liz yang beraksi. Dia membunuh Rocco karena waktu itu Rocco sudah merusak mobil Luke. Sementara Luke sendiri bukannya segera balapan, Luke yang sekarang sudah menjadi Frank memutuskan untuk membunuh Jones dan membuat Warden sangat senang lalu kembali melanjutkan pertandingan. Dan film pun berakhir. Pada tahun 2020, dikabarkan bahwa pemilik death race yaitu Mr. Wayland terpaksa menjual haknya atas death race kepada Niles York, seorang miliarder Inggris yang dari dulu sudah berambisi untuk merebut death race. Dan diketahui, Niles mendapatkan apa yang dia mau ini melalui pengambil alihan yang tidak bersahabat alias dengan cara yang curang. By the time he's caught up with the old man, he never really stood a chance. Saat peralihan bisnis sudah selesai, Niles memberitahu Mr. Wayland tentang rencana briliannya untuk death race, di mana dia bermaksud untuk merelokasi death race ke Afrika Selatan sebagai transkontinental death race. Dia akan membuat balapan yang berbeda pada setiap 2 minggu, di tempat yang berbeda, pengemudi yang berbeda, lintasan, dan tantangan yang berbeda juga. Mendengar itu, Mr. Wayland pun semakin tidak menyukainya. Dia lalu berdiri dan sebelum pergi, Mr. Wayland berkata kalau Frankenstein sudah memenangkan perlombaan keempatnya. Dan jika dia berhasil mendapatkan kemenangan yang kelima, maka dia akan dibebaskan.
Nah, karena yang paling famous dalam balapan ini adalah Frank, dan jika Niles tiba-tiba merubah peraturan pertandingannya, maka kemungkinan besar Niles akan kehilangan penontonnya. Merasa cemas dengan apa yang dikatakan oleh Mr. Whelan barusan, Niles langsung menyuruh asistennya untuk mencari tahu semua tentang Frank dan mengatur strategi agar Frank tetap berada pada death race. Sedangkan Mr. Whelan sendiri mengunjungi Lucas alias Frank yang sedang menjalani pengobatannya, lalu mengucapkan selamat tinggal karena kini tugasnya sudah selesai. With you. Beberapa hari kemudian, Niles akhirnya bertemu dengan Frank. Di sana Niles berkata bahwa mulai hari ini Frank dan pembalap lain akan dikirim ke gurun Kalahari, Afrika Selatan dengan penjagaan yang super ketat, dan di tempat itulah Frank akan mengikuti balapan dalam death race internasional yang pertama. Awalnya Frank menolak karena dia sudah ada kesepakatan dengan Mr. Whelan, di mana jika dirinya berhasil menang dalam balapan yang kelima, maka Mr. Whelan akan memberi kebebasan untuknya. Tapi karena pemilik death race yang sekarang adalah Niles York, kesepakatan itu resmi batal dan Frank harus menuruti perintah Niles, atau kalau tidak, nyawanya lah yang akan menjadi gantinya. You live, you win, you die. Singkat cerita, para pembalap death race akhirnya sampai di penjara Kalahari yang letaknya ada di dalam gua. Saat Katrina dan yang lain sudah turun dari mobil pengangkut, datanglah Frank dari mobil dan pengawalan yang berbeda. Ketika semuanya berkumpul, tiba-tiba salah satu tahanan yang sedang bekerja menyapa Goldberg, dan ternyata itu cuma pengalihan, Cuk, karena tiba-tiba teman mereka datang meledakkan bom hingga akhirnya kekacauan pun terjadi. Beruntungnya Frank segera melindungi Goldberg dan kawan-kawan, lalu bersama dengan mereka Frank melumpuhkan para tahanan yang sangat membabi buta. Pada pertarungan itu, topeng Frank tidak sengaja terlepas. Makanya saat pertarungan berakhir, hal itu langsung membuat Liz, Goldberg, dan Katrina terdiam sesaat. Lalu karena merasa dibohongi, Katrina langsung menampar pipi Lucas walaupun sebenarnya dia senang karena Lucas ternyata masih hidup. You son of a bitch! Setelah identitas palsunya terbongkar, Frank dan yang lain diajak menelusuri penjara bawah tanah itu. Dan terlihat ada begitu banyak tahanan yang dipaksa untuk bekerja berat, serta tempat yang jauh lebih mengerikan ketimbang penjara mereka sebelumnya. Pada keesokan harinya, semua yang berpartisipasi dalam pertandingan ini mulai sibuk mempersiapkan mobil masing-masing, termasuk Goldberg dan Liz yang sedang mempersiapkan mobil untuk Frank. Mereka juga berjanji akan terus menjaga identitas Frank agar semua yang sudah direncanakan berjalan dengan sempurna. Sebelum death race dimulai, 16 navigator cantik dikumpulkan dan harus mengikuti Navigator Wars terlebih dahulu, karena hanya ada 10 posisi navigator yang akan ikut dalam pertandingan. Sama seperti death race, mereka harus menginjak tombol bertanda jika ingin mendapatkan senjata. Tapi menurut Liz, kesempatan Katrina untuk menang cukup sulit nih. Apalagi di sini Katrina harus melawan si kembar Swedia yang dulunya mereka adalah pembunuh berantai. Pertarungan yang berlangsung sangat panas ini cukup membuat Frank dan kawan-kawan dak-dikduk sercuk. Tapi nyatanya Katrina malah unggul. Dia berhasil mendapatkan senjatanya dan membakar navigator lain hingga menyisakan 10 navigator terpilih termasuk dirinya di posisi pertama. Singkat cerita, death race internasional pun akhirnya dimulai. Tapi sebelum pergi ke arena balap, mereka dipasangi pelacak oleh Satana yang berguna agar para tahanan tidak berani melarikan diri. Karena jika hal itu dilakukan, maka rudal pintar buatan Jerman akan langsung diluncurkan untuk membunuh mereka. Pada balapan kali ini, 11 pengemudi akan bersaing selama 3 hari. Dan untuk mengaktifkan senjata, tidak ada lagi tombol yang harus ditekan, tapi cukup dilewati saja. Di sini Goldberg memberitahu Frank 3 orang yang harus dihindari. Pertama ada Razor, pria yang lebih suka membunuh ketimbang menang, lalu disusul oleh Nero, dan terakhir adalah Joker, peserta yang sama tangguhnya dengan Frankenstein. Dalam beberapa detik lagi balapan ini akan dimulai, tapi satu peserta bernama Jack tiba-tiba mencuri start dan berniat untuk melarikan diri. Tapi niatnya gagal karena seperti yang sudah Satana jelaskan, rudal Jerman itu akan langsung mengejar dan meledakkannya hingga habis terbakar. Ketika balapan dimulai, semua peserta langsung bersaing untuk menjadi yang pertama. Tapi karena arena kali ini adalah gurun pasir, Goldberg dan Liz memperingatkan Frank untuk tetap fokus dan berhati-hati sampai dia menemukan penanda senjata yang bisa digunakan. Namun sialnya saat penanda senjata sudah di depan mata, peserta lainlah yang berhasil mendapatkannya.
dan membuat Frank yang berada pada posisi pertama semakin kesulitan karena mereka mulai menyerangnya. Salah satu dari mereka yang paling berambisi adalah Joker. Dia terus menembaki mobil Frank dan karena tidak mampu memberikan perlawanan, Frank pun dengan cepat putar arah dan membiarkan mobil Joker menabrak gundukan pasir hingga akhirnya meledak. Dengan 9 peserta tersisa, mereka mulai meninggalkan gurun pasir dan masuk ke pemukiman warga. Di sini Pretty Boy yang sedang berusaha untuk menyerang Frank malah terkena serangan dari Razor duluan. Dari serangan ini, Pretty Boy berhasil menyelamatkan diri dan berniat kabur dari pengawasan. Tapi sayangnya dia lupa nih kalau pelacak sudah tertanam di tubuhnya hingga kemudian inilah yang terjadi. Setelah Pretty Boy tewas disusul oleh Tasmania hingga peserta tersisa 7 orang. Dan balapan ini semakin menegangkan tatkala Panglima Perang Kalahari menembaki bahkan melempari mereka bom saat Frank dan peserta lain melintasi markas mereka. Untunglah para Panglima Perang itu tidak terlalu mengganggu, tapi saat garis finish sudah di depan mata, Razor langsung gaspol dan maju menjadi pemenang sedangkan Frank menduduki posisi kedua. Setelah death race selesai, mereka pun kembali ke posisi masing-masing. Tapi baru saja keluar dari mobil, tiba-tiba Razor datang menghampiri Frank dan berniat untuk menyerang. Tidak ingin Frank celaka, Goldberg berusaha untuk menghentikan Razor. Tapi karena tidak membawa senjata, dia pun terluka karena mendapatkan serangan dari Razor di bagian lengannya. Di saat Goldberg dibawa ke ruang medis, Satana pergi ke sel para navigator. Karena Frank mendapatkan juara kedua, dia pun pantas mendapatkan hadiah kecilnya yaitu bersenang-senang dengan wanita. Tapi bukan Katrina yang Satana panggil, melainkan Amber hingga membuat Katrina sangat marah. Singkat cerita, death race kedua pun tiba. Sebelum balapan dimulai, Frank alias Lucas meminta maaf karena dia telah membohongi mereka tentang identitas barunya. Lalu mengenai balapan ini, Frank berkata kalau dia dan Niles telah membuat kesepakatan baru di mana Frank diharuskan kalah dalam pertandingan. Namun, karena Frank tidak mendapatkan keuntungan apa-apa pada kesepakatan ini, apalagi Niles selalu memberikan ancamannya, dia pun mengajak teman-teman untuk bekerja sama karena kini dia punya suatu rencana untuk balas dendam. Pada balapan kemarin, Frank gagal mendapatkan senjatanya. Dan hari ini dia juga gagal lagi karena Olga, satu-satunya pembalap wanita, berhasil menyalip dan mendapatkan senjata itu. Namun sayangnya Olga kurang pro nih dalam berkendara. Dia dengan mudah dipojokkan oleh peserta lain dan berakhir tewas karena ditabrak oleh Razor. Ketika lawan semakin berkurang, Frank berhasil mendapatkan senjatanya lalu lanjut gaspol ke pemukiman warga. Dan berbeda dengan pemukiman yang kemarin, kali ini orang-orang nampak tidak suka dengan diadakannya death race tersebut. Melihat Razor mendekat, Frank langsung putar arah dan mengambil posisi kedua agar dia bisa memberikan serangan. Sedangkan di sisi yang lain, 14K berseteru dengan Nero. Tapi karena 14K berhasil mendapatkan senjatanya, dia pun langsung menembakkan rudal ke arah mobil Nero dan membuat pria itu dikeroyok warga saat keluar dari mobilnya. Masuk ke wilayah markas Panglima Perang Kalahari, Frank sengaja menembaki mereka agar mereka marah dan ikut bergabung pada balapan ini. Melihat hal tersebut, Satana dan Niles pun bertanya-tanya kenapa Frank melakukan itu dan membuat dirinya semakin kewalahan. Tapi karena pertandingan ini semakin menarik, apalagi saat Panglima Perang itu tidak sengaja meledakkan krupitnya Frank dan menyebabkan Goldberg tewas, mereka berdua justru nampak senang dan puas dengan pertandingan kedua itu. Baru saja Frank berduka atas tewasnya Goldberg, Niles datang untuk mengingatkan Frank tentang kesepakatan mereka, di mana Frank harus kalah dalam pertandingan besok, atau kalau tidak, Niles akan menyiksanya di penjara paling dalam dan gelap hingga Frank tewas mengenaskan. Selain membuat Frank jengkel, Niles juga membuat Satana kecewa, karena di balik kemesraannya dengan wanita berkulit gelap itu, Niles ternyata punya rencana untuk menggantikannya sebagai produser dan mengeluarkannya dari death race, sehingga dia punya kendali penuh atas death race. I'll give you a free pass. You try anything like it. Kembali kepada Frank. Beberapa jam sebelum balapan berikutnya dimulai, Frank dihampiri oleh Katrina yang saat itu sedang membersihkan lantai. Ternyata Katrina cuma ingin tanya nih, apakah kemarin Frank benar-benar bersenang-senang dengan Amber atau tidak? Dan Frank pun menjawab tidak, karena dia tahu Katrina pasti akan cemburu dan dia sendiri juga sadar kalau cintanya hanya untuk Katrina. Singkatnya, balapan ketiga pun dimulai. Berhasil mendapatkan senjata, Razor menyerang mereka yang ada di depan.
Dan salah satunya adalah Psycho. Dia berhasil dibunuh sedangkan navigatornya yang tak lain adalah Amber selamat tanpa cedera apapun. Setelah Psycho terbunuh, Frank memimpin pertandingan. Dia juga berhasil mendapatkan senjatanya dan asisten Niles berasumsi kalau Frank pasti akan menang. Tidak senang akan itu, Niles menyuruh bawahannya untuk menembakkan rudal ke arah Frank. Tentu saja Satana menolak, karena itu artinya Niles akan membunuh acara mereka juga. Karena jantung dari pertandingan ini adalah Frank. Selain itu, asistennya juga tidak setuju karena Frank sudah dekat dengan garis finish dan jika rudal diaktifkan, maka orang lain juga akan menjadi korban. Karena sudah berani mengatur dirinya, Niles pun langsung memecat asistennya yang bernama Prudence itu, lalu lanjut meluncurkan rudal ke arah Frankenstein. Dalam beberapa saat, Frank dan Katrina sangat ketakutan karena mereka tidak mungkin bisa menghindari rudal itu. Tapi berkat bantuan dari 14K di mana dia menembakkan suar sebagai usaha pengalihan, nyawa Frank dan Katrina pun akhirnya berhasil diselamatkan. Gagal membunuh Frank, Niles langsung marah-marah nih. Dia protes kepada Satana dan menyuruh wanita itu untuk menghukum pembuat pelacak rudalnya. Tapi Niles tiba-tiba terdiam karena Satana berkata pembuat pelacak itu ternyata adalah perusahaannya sendiri. Sementara itu, Frank meminta Liz untuk menghubungkannya dengan 14K. Ternyata Frank hanya ingin mengucapkan terima kasih, dan 14K tidak masalah dengan hal itu, karena dia hanya ingin membalas hutang budinya kepada Frank walaupun waktu itu dia sudah melakukannya, yaitu membunuh Marcus Kane. Kembali pada balapan, Frank masih memimpin dengan 14K di belakangnya. Nah, karena Frank akan menang, Niles menyuruh anak buahnya untuk bersiap melakukan penyerangan. Sedangkan Satana pergi ke tempat lain untuk menelpon seseorang dan bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Di luar sana, para penjaga mulai menembaki Frank dengan sangat brutal, tapi sayangnya tidak ada yang berhasil menghentikan Frank, Cuk. Niles yang marah pun berniat untuk membunuh Frank menggunakan tangannya sendiri. Tapi Satana terus menghalanginya sampai tiba-tiba Satana memborgol tangan Niles dan membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Di sisi yang lain, Frank membiarkan 14K untuk menang. Saat Katrina bertanya kenapa, Frank menjawab bahwa saat ini tujuan mereka bukan untuk menang balapan saja, tapi untuk menghentikan penderitaan ini dengan membunuh Niles yang sedang terborgol di dalam sana. Dari aksi balas dendam itu, ledakan besar pun terjadi. Satana memberitahu publik bahwa dari kecelakaan itu semua orang tewas kecuali Frank. Sekujur tubuhnya kembali mendapatkan luka bakar yang sangat serius dan harus menjalani pengobatan yang cukup lama agar bisa kembali balapan di dalam Death Race. Karena Niles York sudah tewas, Death Race kini dipegang penuh oleh asistennya dulu yaitu Prudence. Ketika Prudence sedang meeting dengan beberapa koleganya, tiba-tiba dokter memberi kabar kalau Frank baru saja terbangun. Tapi anehnya dia berteriak tidak jelas sambil mengaku bahwa dirinya bukanlah Frankenstein. Orang-orang pikir pria dengan luka bakar di tubuhnya itu sedang ngelantur saja. Tapi faktanya dia emang bukan Frank. Dan Frank yang asli sedang berlibur di sebuah pulau bersama dengan Katrina. Selain itu, Goldberg juga masih hidup karena seorang perawat penjara bernama Olivia berhasil menyembuhkannya. Di sini terungkaplah bahwa Frank sudah bekerja sama dengan Mr. Wayland untuk membunuh Niles York. Awalnya Frank ingin melakukan semuanya sendiri, tapi karena dia punya tim yang solid, Frank pun mengajak mereka dengan yang pertama memalsukan kematian Goldberg dibantu oleh Olivia, orang kiriman dari Mr. Wayland yang berperan sebagai perawat. Setelah itu, Frank gantian memalsukan kematian Katrina dan juga Niles York. Hingga akhirnya Niles yang asli terjebak sebagai Frank yang baru dan harus melanjutkan Death Race. Sedangkan Liz tidak ikut melarikan diri dari penjara karena dia memutuskan untuk tetap tinggal dan menawarkan diri menjadi saksi dari kejadian tersebut. Pada tahun 2012, jatuhnya perekonomian Amerika Serikat membuat angka kejahatan meningkat. Oleh sebab itu, muncullah penjara-penjara yang diprivatisasi. Dengan kata lain, suatu perusahaan swasta menjalankan sebagian besar penjara di seluruh negara untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu penjara tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Terminal Island. Mereka memperoleh keuntungan dari Death Race, sebuah balap kendaraan tempur yang disiarkan melalui situs berbayar di internet. Death Race ini bukan balapan biasa, Cuk, karena mobil yang peserta pakai sudah dimodifikasi khusus dengan senjata dan berlapis baja karena selain menuju garis finish, mereka juga akan bertarung di dalamnya. Suatu hari di tahun 2020, seorang pembalap yang sering dipanggil Frank terlihat hampir sampai di garis finish. Melihat hal tersebut, rivalnya yang bernama Joe pun kesal. Makanya dia menyerang Frank dengan sangat brutal setelah menyingkirkan pembalap yang lain.
Navigatornya yang bernama Cass menyuruh Frank untuk menyerah atau kalau tidak mereka akan mati. Sayangnya Frank menolak. Dia menyuruh Cass untuk keluar saja dari mobilnya, tapi yang terjadi setelah itu adalah scene kemudian berpindah kepada pekerja industri dan mantan narapidana bernama Jensen Amos. Suatu hari ketika Jensen dan para pekerja lain sedang antri untuk menerima gaji mereka, tiba-tiba segerombolan polisi datang untuk menutup pabrik yang sudah hampir bangkrut itu. Lalu Jensen yang tidak terima pun berusaha untuk melawan walaupun akhirnya pabrik tersebut akan ditutup juga. Saat malam tiba, Jensen pun pulang ke rumah. Hari itu tentu saja merupakan hari yang buruk untuk Jensen. Tapi untungnya dia punya istri yang pengertian. Walaupun Jensen pulang hanya membawa uang $300, sang istri tetap menyambut Jensen dengan hangat. Ya, walaupun keinginan bercocok tanamnya harus gagal sih karena bayi mereka yang bernama Piper tiba-tiba menangis. Di sini Jensen yang mengambil tugas untuk menenangkan bayinya, sedangkan sang istri akan melanjutkan aktivitas memasaknya. Namun ketika Jensen baru saja mandi dan turun untuk menemui istrinya lagi, sang istri sudah tergeletak tidak bernyawa dan beberapa saat kemudian datang seorang pria bertopeng yang menyerang Jensen sampai pingsan. Singkatnya, ketika Jensen terbangun, tangannya sudah memegang pisau yang berlumuran darah milik sang istri. Dari kejadian itu, Jensen pun dituduh telah membunuh istrinya sendiri dan akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sesampainya di penjara Terminal Island, Jensen dimasukkan ke dalam sel bersama dengan penjahat kelas kakap yang lain. Di sana, Jensen diganggu oleh tahanan yang lain karena tuduhan kejahatannya ini. Dan karena tidak terima, Jensen pun mencoba untuk melawan hingga akhirnya dipanggil oleh ketua sipir sekaligus pemilik balapan death race bernama Hennessy. Di sana, Jensen pikir dirinya akan diberi hukuman lebih berat karena sudah membuat kekacauan dengan tahanan yang lain. Tapi ternyata Hennessy akan menawarkan sebuah pekerjaan baru, Cok. Jadi, mengetahui kalau dulunya Jensen mahir di dunia balap, Hennessy langsung bercerita tentang pembalap bertopeng bernama Frank. Gara-gara kecelakaan di balapan terakhirnya itu, Frank meninggal dunia di meja operasi. Dan karena media belum tahu akan kematian Frank serta demi kelangsungan cuan perusahaannya sendiri, Hennessy menyuruh Jensen untuk berpura-pura menjadi Frank. Aturannya setelah Frank memenangkan 5 lomba berturut-turut, maka dia akan bebas dari penjara. Nah, karena Frank sudah berhasil memenangkan 4 perlombaan, maka Jensen hanya perlu menang pada 1 lomba saja. Lalu setelah itu Jensen bisa terbebas dari penjara. I might surprise you. Setelah menerima tawaran itu, Jensen langsung dipertemukan kepada timnya Frank. Mereka terdiri dari coach dan 2 mekaniknya bernama Gunnar dan Liz. Usai berkenalan, coach pun menunjukkan Mustang VH Fastback yang dulu digunakan Frank untuk balapan. Mobil itu kini sudah selesai diperbaiki dan akan Jensen gunakan pada balapan pertamanya di death race nanti. Lalu seperti yang Mimin bilang di awal tadi, Cok, balapan ini bukan balapan biasa. Death race dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 dan 2, peserta harus berusaha untuk bertahan hidup. Dan pada tahap ketiga, peserta harus memenangkan perlombaan agar dapat menambah hitungan menuju kebebasan. Singkat cerita, death race tahap 1 pun tiba. Dan sangat terdengar jelas riuh para tahanan ketika Frank muncul, yang padahal dia adalah Jensen yang menyamar. Lalu, tepat sebelum balapan dimulai, Jensen bertemu dengan navigatornya yaitu Elizabeth Cass yang merupakan navigator Frank sebelumnya. Dan karena kaca mobilnya dimodifikasi khusus menggunakan kaca satu arah, Jensen pun langsung membuka topengnya. Ketika balapan dimulai, Jensen tampak kewalahan, apalagi rivalnya yang bernama Joe sangat terobsesi untuk mengalahkan Jensen. Tapi beruntungnya Jensen punya Cass sebagai navigator, sehingga segala serangan apapun yang diberikan lawan, Jensen bisa mengatasinya bahkan memberikan serangan balik untuk mereka. Makin lama balapan semakin memanas dan peserta satu persatu mulai berguguran. Di sini Jensen sempat mendapatkan kendala karena peralatan pertahanan mobilnya tiba-tiba mengalami malfungsi. Tapi lagi-lagi berkat bantuan dari Cass, Jensen berhasil melewatinya hingga berhasil mengungguli perlombaan. Sialnya,
Selanjutnya, di saat garis finish sudah ada di depan mata, kefokusan Jensen terganggu oleh Pachenko yang melakukan gerakan persis seperti orang yang sudah membunuh istrinya. Hingga tiba-tiba... Gara-gara serangan itu, Jensen pun gagal memenangkan pertandingan. Walaupun kecewa, Hennessy menyuruh Jensen untuk kembali mengikuti balapan. Awalnya Jensen menolak karena dia sudah menemukan siapa pembunuh istrinya itu. Tapi karena tidak mau Piper tumbuh dewasa dan menganggapnya sebagai pembunuh ibunya sendiri, Jensen pun terpaksa menerima tawaran itu lagi. Oh, you've got one. Jensen kemudian kembali ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Di waktu yang sama, Pachenko lewat di depan Jensen dan hal itu membuat amarah Jensen kembali bergejolak. Niat hati ingin menghajar pria itu, Jensen malah terkena jebakan di mana teman-teman Pachenko muncul dari belakang dan mengikat leher Jensen menggunakan rantai. Di sini hampir saja Jensen mati di tangan Pachenko, tapi untungnya Liz datang tepat waktu. Dia menusuk punggung Pachenko menggunakan pulpennya dan memberikan kesempatan Jensen untuk menyerang balik. Pertarungan sengit pun berhasil dimenangkan oleh Jensen nih. Lalu Pachenko yang takut dibunuh oleh Jensen pun akhirnya membuka rahasianya, di mana dalang dari pembunuhan itu sebenarnya adalah Hennessy. Dialah yang sudah menyuruh asistennya sendiri yaitu Ulrich dan juga Pachenko untuk menjebak Jensen agar Jensen masuk penjara dan bisa menggantikan posisi Frank. Setelah menceritakan semuanya, Pachenko pun meminta pengampunan dari Jensen. Sebenarnya Jensen tidak sudi nih memaafkan orang yang sudah membunuh istrinya. Tapi gara-gara pistol listrik yang ditembakkan oleh penjaga, Jensen pun terkapar tidak bisa melakukan apa-apa. Di hari berikutnya, perlombaan tahap kedua pun dimulai. Tapi berbeda dari kemarin, bukannya langsung tancap gas, Jensen malah membawa mobilnya ke terowongan untuk mendesak Cass. Dia bertanya nih, apakah benar Cass yang sudah membunuh Frank? Dalam beberapa saat, Cass hanya terdiam. Tapi kemudian dia menjawab bahwa memang dirinya lah yang sudah membunuh Frank dengan menyabotase senjata pertahanan mobilnya. Tapi lagi-lagi Hennessy lah dalangnya. Dia berkata akan menandatangani surat bebas milik Cass jika Cass mau melakukan hal itu. Dan inti dari semuanya adalah Hennessy tidak ingin kehilangan sosok Frank. Dia ingin Frank tetap berlomba dan menghasilkan cuan untuknya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Jensen pun kembali memacukan mobilnya ke lintasan untuk menyingkirkan pembalap yang lain. Dan dalam sekejap peserta lomba tewas setelah mendapatkan serangan dari The Dreadnought, menyisakan Joe dan Jensen yang masih berada di barisan paling depan. Merasa tidak mampu mengalahkan senjata milik Hennessy sendirian, Jensen pun mengajak Joe untuk bekerja sama. Mereka menggiring Dreadnought ke arah lingkaran bergambar tengkorak, di mana ketika lingkaran itu dilewati, inilah yang terjadi. Melihat senjata kesayangannya hancur tidak tersisa, Hennessy sangat marah. Maka dari itu dia sengaja mengumpulkan para tahanan untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara nih. Sedangkan Ulrich ia tugaskan untuk meletakkan bom di bawah mobil Jensen. Di sini Jensen memang belum tahu tentang keberadaan bom di mobilnya, tapi dia dan timnya sudah menyusun rencana yang lebih brilian untuk menghentikan perbuatan Hennessy. Selain itu Jensen juga menemui Joe. Tanpa membongkar penyamarannya sebagai Frank, Jensen mengajak Joe untuk bekerja sama agar mereka bisa sama-sama kabur dari penjara terkutuk itu. Frank should have a little talk. Singkat cerita, death race tahap terakhir pun tiba. Lalu sebelum balapan dimulai, Hennessy sempat menghampiri Jensen untuk memberikan surat kebebasannya jika dia berhasil memenangkan lomba. Pada balapan terakhir ini, Hennessy sengaja menyabotase semua senjata pertahanan Jensen agar Joe bisa memberikan serangannya. Hennessy pikir Jensen akan mati sebelum bom itu diledakkan. Tapi karena ia tidak tahu kalau Frank alias Jensen ini sudah melakukan kerjasama dengan Joe pun seakan-akan melepaskan rudalnya ke arah Jensen yang padahal ia menembak papan reklame yang digunakan sebagai tembok penghalang. For your information nih Joe, papan reklame itulah jalan keluar bagi mereka, makanya Joe sengaja menembakkan rudalnya ke sana. Tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, Hennessy langsung menyuruh para penjaga untuk melakukan pengejaran. Apalagi saat Hennessy tahu bom yang sudah ia pasang berhasil diketahui oleh coach dan langsung mereka jinakan.
Pada aksi pelariannya ini, Jensen mengeluarkan bahan bakarnya yang kemudian membuat mobil-mobil penjaga yang mengejar mereka meledak seketika. Lalu karena helikopter yang dikerahkan Hennessy masih berusaha mengejar, Joe dan Jensen memutuskan untuk berpisah. Di sini Cass menyuruh Jensen untuk keluar dari mobil, sementara dirinya akan berpura-pura menjadi Frank. Walaupun akan ditangkap juga, tapi setelah itu ia akan tetap bebas karena sebelumnya Hennessy sudah memberinya surat pembebasan. Ketika Cass dikepung, Jensen dan Joe kabur menggunakan kereta barang yang kebetulan lewat. Mereka akan pergi ke tujuannya masing-masing. Joe akan pergi ke Miami, sedangkan Jensen akan menjemput sang anak di panti asuhan. Yeah, it's a shame. Di sisi yang lain, Hennessy masih mengira bahwa dia sudah berhasil menangkap Frank alias Jensen. Maka dari itu, Hennessy sangat sumringah, apalagi ketika tiba-tiba Ulrich membawa hadiah penghargaan yang katanya dikirim langsung dari ranting. Tapi ketika hadiah itu dibuka, ternyata isinya adalah bom kiriman dari Coach. 6 bulan kemudian diperlihatkan Joe dan Jensen sudah menjadi teman baik dan mereka bekerja di Meksiko sebagai mekanik. Tidak lama kemudian Cass pun muncul setelah mengurus pembebasannya. Melihat itu mereka pun senang, terutama Jensen karena dari awal bertemu keduanya sudah saling tertarik. Dan film pun berakhir.